7 hari tantangan merapikan lemari baju, 7 hari menenangkan pikiran. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Pernah nggak sih kamu berdiri depan lemari baju sambil mikir, kok bajunya segini banyak, tapi rasanya nggak ada yang bisa dipakai. Lalu ujung-ujungnya ngeluh, capek, padahal belum ngapa-ngapain. Di titik itu aku biasanya ketawa sendiri karena sadar ternyata yang penuh bukan cuma lemarinya, tapi juga kepala. Dan anehnya, kita sering nyalahin diri sendiri. Padahal yang kita butuhin cuma sedikit ruang buat bernapas. Lemari itu sering jadi tempat parkir emosi. Ada baju yang disimpan karena dulu kurus. Ada yang karena sayang tapi nggak pernah dipakai. Ada juga yang cuma numpang kenangan. Dan tanpa sadar, tiap pagi kita membuka lemari sambil membuka ulang cerita lama. Makanya nggak heran kalau hari baru rasanya udah berat duluan. Ini bukan soal rapi atau enggak rapi. Ini soal kenapa hal sekecil milih baju bisa bikin hati lelah. Nyentil dikit ya, kita ini ibu rumah tangga, bukan museum berjalan. Makanya di sini aku ngajak kamu ikut tantangan kecil, 7 hari merapikan lemari baju, bukan biar kelihatan estetik, tapi biar hidup terasa lebih lega. Karena seringkali yang bikin capek itu bukan pekerjaan rumah, tapi pikiran yang gak pernah diberesin. Dan siapa sangka, langkah paling lembut buat menenangkan diri bisa dimulai dari gantungan baju di rumah sendiri. Hari pertama itu rasanya campur aduk antara niat dan malas. Lemari dibuka, baju numpuk, dan kepala langsung mikir ini mau mulai dari mana. Ada baju rumah yang warnanya sudah berubah jadi warna kenangan, kaos promo yang entah dapat dari acara apa, sampai baju yang disimpan karena dulu pernah merasa cantik waktu memakainya. Di sini biasanya aku ketawa sendiri, karena sadar kita sering bukan nyimpan baju, tapi nyimpan versi diri yang sudah lewat. Rasanya berat, bukan di tangan, tapi di hati. Masih di hari pertama, biasanya mulai muncul drama batin kecil. Ini masih bisa dipakai buat di rumah. Ini sayang kalau dibuang. Ini nanti aja ya, padahal logikanya sederhana. Kalau setahun terakhir saja tidak disentuh, kemungkinan besar setahun ke depan juga tidak dicari. Tapi hati suka lebih ribut dari logika. Aku sering bilang ke diri sendiri, tenang bun, kita lagi beresin hidup, bukan lagi lomba cepat-cepat. Hari kedua, mulai terasa lebih jujur. Kita pegang satu baju, lalu nanya ke diri sendiri, ini bikin aku nyaman atau bikin aku berharap jadi orang lain? Contohnya baju yang ukurannya terlalu kecil tapi disimpan sambil bilang, nanti kalau kurus dipakai lagi deh. Padahal tiap pagi malah jadi pengingat halus bahwa badan sekarang berbeda. Melepaskan baju seperti itu rasanya sedih, tapi juga lega, seperti berhenti memarahi diri sendiri, diam-diam. Di hari kedua ini juga biasanya muncul humor receh. Ada baju yang waktu dibeli niatnya buat kondangan, tapi akhirnya dipakai cuma sekali karena ribet. Ada juga yang dibeli diskon, padahal warnanya bikin wajah kelihatan capek. Di sini aku suka nyeletuk, ini baju atau cobaan hidup. Tapi justru dari ketawa kecil itu, kita belajar bahwa nggak semua keputusan lama harus dipertahankan. Hari ketiga mulai terasa beda. Lemari sudah tidak sepadat kemarin, dan kita mulai melihat isinya dengan lebih jernih. Di titik ini, memilih jadi lebih mudah karena yang tersisa memang yang sering dipakai. Contoh nyatanya, kita tidak lagi mengacak seluruh lemari hanya untuk cari satu daster favorit. Waktu pagi jadi lebih singkat dan emosi tidak langsung habis sebelum sarapan. Hari ketiga juga sering jadi momen refleksi. Kita sadar betapa sering hidup terasa berat hanya karena terlalu banyak pilihan kecil. Terlalu banyak baju, terlalu banyak mikir, terlalu banyak kompromi sama hal yang tidak kita butuhkan. Saat pilihan berkurang, kepala ikut
lebih ringan. Ini bukan sulap, ini logika sederhana yang sering kita abaikan. Hari keempat biasanya mulai terasa efeknya keluar lemari. Kita jadi lebih rapi bukan karena niat pamer, tapi karena tidak lagi bingung. Contoh paling real, mau keluar beli sayur pun tidak perlu ganti-ganti baju 5 kali. Baju yang tersisa memang sudah lolos seleksi, nyaman dan pantas. Hati jadi lebih sabar karena energi tidak habis di hal sepele. Di hari keempat ini aku sering sadar satu hal. Rumah yang rapi sedikit saja bisa bikin nada suara kita ke anak lebih lembut. Bukan karena anaknya berubah, tapi karena ibunya tidak lagi penuh dari pagi. Lemari yang lebih lega ternyata ikut menurunkan volume emosi. Ini hal kecil tapi dampaknya nyata. Hari kelima biasanya jadi titik ketemu diri sendiri. Kita lihat lemari dan sadar bahwa hidup kita sekarang memang butuh kepraktisan, bukan kesempurnaan. Baju yang gampang dipakai, gampang dicuci, dan tidak bikin mikir panjang, jadi terasa sangat berharga. Contohnya kaos polos yang selalu diambil pertama. Bukan baju ribet yang niatnya mau dipakai, tapi selalu ditunda. Hari kelima juga bikin kita jujur soal lelah. Kita sadar selama ini sering memaksa diri untuk terlihat rapi versi orang lain. Padahal tubuh dan pikiran kita butuh dimudahkan, bukan dituntut. Melepaskan baju yang terlalu ribet rasanya seperti bilang ke diri sendiri, aku boleh memilih yang sederhana. Hari ke-6, suasananya lebih tenang, lemari sudah rapi, dan kita mulai merasakan napas yang lebih panjang saat membukanya. Tidak ada lagi rasa sesak melihat tumpukan. Contoh nyatanya, pagi hari terasa lebih mengalir karena satu keputusan sudah dipangkas. Pilih baju tidak lagi jadi sumber stres kecil yang menumpuk. Di hari ke-6 ini, aku sering tersenyum sendiri. Bukan karena lemari jadi estetik, tapi karena hidup terasa sedikit lebih terkendali. Masalah besar mungkin masih ada, tapi setidaknya kita tidak lagi kalah di urusan kecil. Dan itu ternyata sangat membantu menjaga kewarasan. Hari ke-7, rasanya hangat. Kita berdiri di depan lemari sambil sadar bahwa proses ini bukan tentang membuang, tapi memilih. Memilih mana yang mendukung hidup sekarang, bukan masa lalu atau harapan yang melelahkan. Lemari jadi cermin kecil bahwa kita sudah berani jujur. Di hari terakhir ini biasanya muncul rasa bangga yang tenang. Bukan bangga karena hasilnya, tapi karena sudah menemani diri sendiri dengan lebih lembut selama 7 hari. Kita belajar bahwa merapikan lemari bisa jadi latihan merapikan pikiran. Pelan-pelan, tanpa marah, tanpa memaksa. Dan dari 7 hari ini, satu hal jadi jelas. Hidup tidak selalu perlu ditambah, kadang cukup dikurangi. Dikurangi yang bikin sesak, dikurangi yang bikin merasa kurang, dikurangi yang bikin capek sebelum hari benar-benar dimulai. Lemari hanyalah awal, tapi ketenangan bisa ikut tumbuh kemana-mana. Dan di titik ini, aku pengen bilang satu hal ke kamu. Kalau lemari kamu hari ini belum rapi, hidup kamu belum beres, itu bukan tanda kamu gagal. Itu cuma tanda kamu manusia. Manusia yang capek, tapi tetap bangun tiap pagi, tetap ngurus rumah, tetap mikirin semua orang sebelum diri sendiri. Kadang kita marah sama lemari, padahal yang pengen kita rapihin itu hati. Lucunya kita sering pengen hidup tenang, tapi masih nyimpen baju yang bahkan bikin kita susah napas waktu dipakai. Pelan-pelan aja, nggak perlu jadi ibu paling rapi sedunia. Lemari yang cukup itu lebih sehat daripada lemari yang penuh ambisi. Kalau hari ini cuma sanggup buang satu baju, itu bukan sedikit, itu kemajuan. Dan kalau masih ragu, ingat satu hal kecil yang sering kita lupa. Rumah itu bukan pameran. Hidup juga bukan lomba siapa paling kuat. Nahan capek, semoga setelah ini, setiap kali kamu buka lemari, yang kamu rasakan bukan sesak, tapi lega.
bukan merasa kurang, tapi merasa cukup. Dan kalau suatu hari lemari berantakan lagi, nggak apa-apa. Berarti kamu hidup, bergerak, dan masih terus belajar. Kita rapikan lagi nanti dengan hati yang lebih ringan dan senyum kecil yang bilang, "Aku baik-baik saja." Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.